Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan M. Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7330 sampai bab 7331. Perkataan Gu Qiui membuat Ye Chen merasa sedikit canggung. Dia tidak menyangka bahwa Gu Qiui yang cerdik dan tanggap akan langsung mengetahui jati dirinya hanya dengan sekali lirikan. Sambil mengemudi, dia tertawa malu dan berkata, "Bukan berarti menghindari mereka, tapi kita harus bertemu tawana untuk membicarakan beberapa urusan serius." Gu Qiui tersenyum tipis, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Kakak Ye Chen, meskipun kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu, aku masih mengenalmu dengan baik." Dia tidak mengatakannya secara rinci, tetapi Ye Chen tahu betul bahwa hati gadis ini bagaikan cermin bening. Tidak yakin bagaimana harus menjawab, Gu Qiui melanjutkan, "Saudara Ye Chen, kamu tidak perlu membiarkan begitu banyak hal membebanimu. Segala sesuatu memiliki prioritasnya, dan menunda sedikit tidak ada salahnya." Ye Chen mengangguk pelan, lalu mendesah, hanya saja para tetua tampaknya mulai sedikit cemas. Gu Qiui berkata dengan sungguh-sungguh, "Mereka khawatir tentang banyak hal, terutama tentang kegagalanmu, tapi aku berbeda dari mereka, aku tidak khawatir sama sekali." Ye Chen tersenyum dan bertanya padanya, "Kau begitu percaya padaku?" "Ya, tentu saja." Gu Qiui menjawab dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Dia selalu mempercayai Ye Chen tanpa syarat. Kalau suatu hari Ye Chen mengatakan padanya kalau bumi itu persegi, dia tidak akan ragu kalau Ye Chen berbohong, dia akan percaya kalau Ye Chen punya kekuatan untuk membuatnya mempercayai kalau bumi persegi. Ye Chen merasa tersentuh dan berkata kepadanya, "Nanan, karena kamu yakin aku bisa menang, beri aku sedikit waktu lagi." "Tentu saja," kata Gu Qiui sambil tersenyum, "aku akan menunggumu, berapapun lamanya, bahkan jika aku sakit atau terlalu tua untuk terus menunggu. Saudara Ye Chen, kamu bisa memberiku beberapa pil peremajaan, aku akan mengunyahnya sambil menunggu." Hati Ye Chen dipenuhi emosi, bahkan diwarnai sedikit rasa bersalah. Apa yang telah dilakukannya hingga pantas mendapatkan kesetiaan Gu Qiui yang tak tergoyahkan selama bertahun-tahun ini? Meskipun dia percaya sepenuhnya padanya dan yakin dia akan menang, Ye Chen tidak dapat menahan perasaan sedikit gelisah. Wu Feiyan telah hidup selama lebih dari 400 tahun, makhluk yang melampaui apapun yang pernah ditemuinya. Untuk saat ini, dia masih dalam bayangan, menghindari tepiannya, jadi tekanannya tidak terlalu besar. Tetapi jika dia berhadapan langsung dengan Wu Feiyan, dia khawatir dia tidak akan punya kesempatan. Jadi, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Gu Qiui, "Nanan, jika suatu hari aku terbunuh oleh King Breakers, bisakah kamu melepaskannya dan terus maju?" "Tidak." Gu Qiui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika kakak Ye Chen meninggal, selama orang tuaku masih ada, aku akan tinggal di Gunung Yeling untuk menjaga makammu. Begitu mereka tua dan meninggal, aku akan mengikutimu dan membiarkan keluarga Ye menguburkanku di sampingmu." "Tidak perlu melakukan itu, kan?" Ye Chen berkata secara naluriah, "Sekarang abad ke-21, mati syahid bukanlah hal yang biasa lagi." Gu Qiui bergumam, "Siapa bilang itu mati syahid? Hanya saja aku tidak punya semangat untuk terus hidup. Dalam hidup ini, selain kedua orang tuaku dan kakak Ye Chen, tidak ada yang layak dipertahankan. Jika kalian semua pergi, hidup hanya akan menjadi siksaan." Ye Chen menghentikan mobilnya di lampu lalu lintas, menatapnya dengan serius, dan berkata, "Nanan, bisakah saudara Ye Chen mempercayakan sesuatu kepadamu?" Gu Qiui mengangguk, "Kakak Ye Chen, katakan padaku." Ye Chen berkata dengan serius, "Musuh yang kuhadapi, aku bahkan tidak tahu seberapa kuat mereka sebenarnya. Jika suatu hari aku mati secara tidak wajar, bawa Paman Gu dan Bibi Lin ke tempat yang damai dan terpencil dan hiduplah dengan baik.
Aku akan menyiapkan pil peremajaan yang cukup terlebih dahulu sehingga kamu bisa tinggal bersama mereka untuk waktu yang sangat lama. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, jika suatu hari nanti penyakit itu hilang dengan sendirinya, kamu bisa hidup dengan baik sendiri. Dengan pil peremajaan, kamu bisa mencapai usia 150 tahun. Bahkan jika seluruh dunia mengetahuinya, itu tidak akan terlalu mengejutkan. Tidak mungkin. Gu Qihui menggelengkan kepalanya dengan keras kepala, jika kamu pergi, dan orang tuaku juga pergi, hidup akan menjadi siksaan yang murni, bahkan jika kita semua hidup sampai 150 tahun, setelah mereka meninggal, aku masih harus hidup sendiri selama lebih dari 20 tahun. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Dia menatap mata Ye Chen, dan berkata dengan berani, kecuali jika saudara Ye Chen memberiku seorang putra sehingga setelah orang tuaku tiada, aku masih memiliki seseorang yang layak untuk dihidupi di dunia ini, maka aku akan berusaha keras untuk hidup sampai saat-saat terakhirku. Jika tidak, begitu tidak ada seorang pun yang tersisa di dunia ini yang layak untuk dipertahankan, aku akan berpakaian rapi dan cantik dan pergi dengan bermartabat. Ye Chen terdiam sesaat. Dia tidak menyangka Gu Qihui akan tiba-tiba berkata seperti itu. Dia mengira pembicaraan mereka sebelumnya telah mencapai kesepahaman yang tak terucapkan, dan mereka tidak akan membahas topik itu lebih jauh. Tetapi dia tidak mengantisipasi bahwa, saat tiba saatnya kegagalannya, Gu Qihui akan membuang semua kepura-puraan dan mengungkapkannya secara terbuka. Dia tiba-tiba menyadari ini bukan hanya tentang kelanjutan garis keturunannya. Bagi Gu Qihui, hal itu memiliki makna yang sama, jika tidak lebih besar. Menyadari keraguannya, Gu Qihui mengulurkan tangan kirinya ke konsol tengah, dengan lembut memegang tangan kanan Ye Chen, dan berkata, "Kakak Ye Chen, kamu tidak perlu merasa terlalu tertekan. Apapun yang kamu putuskan, aku akan mendukungmu." Ye Chen mengangguk ringan, ekspresinya tenang, tetapi hatinya jauh dari kata tenang. Pada saat itu, Istana Buckingham dipenuhi oleh para wartawan, berdesakan rapat seperti drum. Penampilan pertama Tawana Dianjing telah menarik banyak sekali media, yang semuanya ingin mendapatkan berita eksklusif. Untungnya, tindakan privasi Istana Buckingham sangat ketat. Kali ini, mereka telah memesan seluruh lantai teratas untuk Tawana dan timnya. Selain dari suite presidensial yang ditempatinya, beberapa suite eksekutif disediakan untuk stafnya. Untuk mencegah adanya foto-foto mencurigakan, semua staf kebersihan dan pelayanan harus menyerahkan ponsel mereka sebelum memasuki lantai tersebut. Ditambah lagi, hotel telah menyediakan lift pribadi khusus untuk tamu di lantai teratas, yang dikelola oleh staf khusus. Ketika Ye Chen dan Gu Qihui tiba, Chen Zikai menyuruh staf membuka jalan masuk internal, membiarkan mobil mereka melaju langsung ke area VIP di garasi bawah tanah. Media tidak tahu bahwa dua bintang besar sudah berada di Istana Buckingham. Chen Zikai menunggu di area VIP, yang terletak di bagian tengah lantai dasar kedua, dirancang seperti persegi berongga, mengisolasi bagian tengah, dan hanya dapat diakses oleh kendaraan resmi. Begitu masuk ke dalam, privasi sangat terjaga. Setelah pintu garasi elektrik tertutup, hanya staf yang terlatih khusus yang tersisa. Chen Zikai sudah ada di sana menunggu. Melihat Ye Chen dan Gu Qihui melangkah keluar, dia bergegas maju dan berkata dengan hormat, "Tuan muda, Nona Gu." Ye Chen mengangguk padanya dan bertanya, "Bisakah kita langsung menuju lantai atas dari sini?" Chen Zikai menjawab, "Ya, Tuan muda, saya baru saja berbicara dengan asisten Nona Sweet. Beliau sedang menunggu di kamarnya. Lift ini langsung menuju ke lantai atas. Jika Anda keluar, Anda akan berada di kamar presidensial Nona Sweet." "Bagus." Ye Chen mengangguk dan berkata pada Gu Qihui, "Nanan, ayo kita ke atas." Chen Zikai menambahkan, "Tuan muda, Nona Gu, silakan lewat sini, saya akan mengantar Anda ke atas." Di lantai atas, Tawana bersemangat sekali. Dia sudah berganti ke pakaian resmi, membuka pintunya, dan menyuruh asistennya untuk mengawasi lorong, sementara dia, yang masih mengenakan earphone, asyik mendengarkan lagu-lagu Gu Qihui, berharap untuk membuat Ye Chen terkesan dengan menyarankan duet dengan Gu Qihui sebagai tanda penghormatan yang sebesar-besarnya. Asistennya berdiri di dekat lift,
memperhatikan tampilan lift pribadi saat naik dari B2, lalu bergegas kembali ke ruangan dan berkata kepada Tawana, "Liftnya sudah datang." "Keren sekali," seru Tawana kegirangan, sambil melepas earphone-nya, keluar dari ruangan, dan menunggu di dekat lift. Dengan bunyi ding, lift berhenti di lantai atas dan pintunya bergeser terbuka. Melihat Ye Chen dan Gu Qiui, Tawana langsung tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, Nona Gu, saya sangat senang melihat kalian berdua." Bersambung.